Di saat Ramadan ini momennya untuk para pebisnis kuliner nih panen. Bagaimana untuk engage dengan customer kita di saat bulan Ramadan ini? Jadi kita buat promo-promo yang nggak disangka-sangka. Misalnya promo yang nggak disangka-sangka itu apa? Halo para pebisnis kuliner, saya Rangga Umara, founder dari Kuliner Mastery. Kali ini kita akan bahas bagaimana strategi bisnis kuliner tetap rame pada saat Ramadan. Nah, kita semua tahu ya, di saat Ramadan ini momennya untuk para pebisnis kuliner nih panen. Karena udah pasti semua tempat kuliner atau semua bisnis kuliner pasti rame diserbu pembeli untuk buka puasa bersama. Nih, ada beberapa tips supaya teman-teman bisa memanfaatkan momentum puasa dan setelah Lebaran nanti ya. Kita pakai jurus yang namanya flywheel marketing. Flywheel marketing itu ada 3 tahapan. Yang pertama, kita harus bisa meng-attract customer, bagaimana menarik perhatian customer. Kemudian yang kedua, kita bisa engage dengan customer atau kita bisa lebih dekat dengan customer. Nah, yang penting justru yang terakhir nih, bagaimana kita bisa punya customer yang loyal. Jadi istilahnya delight customer. Jadi kita membahagiakan customer. Untuk attract customer itu ya tentunya di saat bulan puasa kita harus menampilkan ambience atau suasana bulan puasa. Misalnya ya teman-teman pasang banner selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan gitu ya. Dia ada nuansa-nuansa bulan puasa atau misalnya kru atau timnya menggunakan busana muslim gitu ya. Pakai kopiah misalnya yang cowoknya, yang ceweknya pakai jilbab. Itu hanya saran saja. Nah, tapi yang paling penting teman-teman harus juga menyiapkan menu-menu khusus atau paket-paket khusus buka puasa. Jadi ada tema bulan puasanya. Nah, itu untuk attract customer. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan space yang agak lebih luas ya. Karena di saat bulan puasa ini biasanya orang datang rombongan, orang datang rame-rame. Jadi siapkan ekstra meja, kursi, bangku gitu ya. Supaya pada saat customer datang mereka tersedia tempat duduknya. Dan kita juga nggak kehilangan potensi pendapatan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana untuk engage dengan customer kita di saat bulan Ramadan ini. Ya, bikin kontes-kontes selama bulan puasa, misalnya kontes TikTok ya, bikin konten-konten TikTok di tempat kita yang berkaitan dengan bulan puasa. Nanti disiapkan hadiah-hadiah ya. Dengan begitu kita akan lebih engage ya, akan lebih dekat dengan customer kita. Tampilkan testimoni-testimoni dari pelanggan kita di saat bulan puasa gitu ya. Tuh supaya lebih engage dengan customer kita. Yang penting yang ketiga nih, yang ketiga ini bagaimana membahagiakan pelanggan kita. Nah, dikasih kejutan-kejutan. Jadi kita buat promo-promo yang nggak disangka-sangka. Misalnya promo yang nggak disangka-sangka itu apa? Misalnya pada saat customer datang, ada customer misalnya yang bawa anak kecil gitu ya. Kita nggak perlu tulis ada promo. Misalnya kalau bawa anak kecil dapat diskon gitu ya. Tapi langsung aja dikasih kalau ada misalnya customer bawa anak dikasih diskon. Terus misalnya berikutnya kalau misalnya minuman customer udah mau habis nih, ada pesan es teh manis, diisiin terus es teh manisnya. Supaya dengan begitu kan dia nggak minta, kita nggak ada tulisan free refill gitu ya, nggak ada tulisan es teh manis sepuasnya, tapi tanpa customer minta kita lakukan. Nah, itu namanya kita memberikan service melebihi ekspektasi, memberikan pelayanan di luar ekspektasi pelanggan. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus teman-teman persiapkan di bulan puasa ini. Supaya apa? Supaya nanti setelah bulan puasa orang-orang tetap berkesan dengan pelayanan kita, orang-orang tetap mengingat kita dan akan terus kembali lagi ke tempat kita. Itu tips singkat supaya teman-teman bisa memanfaatkan momentum puasa dan customer bisa terus kembali lagi nanti setelah bulan puasa ya. Semoga sukses bisnis kulinernya, dan buat teman-teman yang muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diberikan keberkahan di bulan puasa ini. Mungkin itu dari saya. Sampai ketemu di konten berikutnya bersama Kuliner Mastery, Kuliner Indonesia mendunia.